Halo sobat, apa kabar? Jumpa kembali di sini bersama bagian hukum dan SDM KPU Kota Tegal. Tentunya sobat semua sudah tahu dong kapan pemilu akan dilaksanakan. Ya, betul, 14 Februari 2024 harinya Rabu. Nah, sobat, untuk menyelenggarakan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik dan benar, tentu saja KPU sebagai pilar utama demokrasi membutuhkan petugas untuk melaksanakan tahapan pemilu sampai di tingkat yang paling bawah yaitu KPPS, di mana dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh asas pemilu, yaitu jujur, adil, transparan, akuntabel, dan juga profesional. Yang tak kalah pentingnya harus sehat jasmani dan rohani ya sobat. Nah, pada video kali ini admin menjelaskan pasal-pasal terkait pidana pemilu bagi KPPS. Hal ini dapat terjadi apabila dalam melaksanakan tugasnya, KPPS melakukan kelalaian. Jadi, bagi seluruh anggota KPPS yang nantinya akan menjalankan tugas di TPS harus tahu dan lebih berhati-hati. Nah, apa saja pasal-pasal yang dimaksud dan apa pula sanksinya? Yuk kita simak bersama videonya, jangan sampai di-skip ya sobat KPPS. Seperti di dalam pasal 499 menyebutkan, setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti, hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat 2 dan pasal 363 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Berikutnya pada pasal 501, menyebutkan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kemudian di dalam pasal 502, ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Lalu di pasal 503, setiap anggota KPPS-KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 ayat 3 dan pasal 362 ayat 3 dan atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Begitu juga di pasal 506, setiap anggota KPPS-KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS atau Panwaslu LN, PPS PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kemudian di pasal 537, setiap anggota KPPS-KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 4 dan ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Nah sobat, pentingnya peran KPPS dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proses demokrasi menjadi fokus utama, di mana KPPS memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan, secara adil dan transparan mencerminkan komitmen tinggi terhadap demokrasi yang sehat. Demikian ulasan tentang pidana pemilu bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPPS sebagai gerbang pertama jalannya proses demokrasi.